korban atau pengorbanan. Saya mulai dengan sebuah ayat di dalam Keluaran pasal 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelian dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Saudara-saudara, ini adalah tawaran Firaun yang keempat. Jadi sebelumnya Firaun sudah coba menawar kepada Musa. Pertama tentang tempat, jangan jauh-jauh, kemudian kamu boleh pergi asal anak-anakmu tinggal dan sebagainya. Nah, ini tawaran yang keempat. Firaun berkata, "Oke, kalau kamu mau bawa orang Israel pergi silahkan, tetapi dengan catatan orangnya saja yang pergi. Jadi kambing dombamu, ternakmu, semua tetap tinggal di Mesir." Dan Musa dengan tegas berkata, "No way, semua harus pergi, termasuk ternak-ternak kami, dikatakan satu kaki pun tidak ada yang kami tinggal." Dan Musa berkata apa? "Karena kami harus dari ternak-ternak tersebut mempersembahkan korban untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami tidak tahu apa yang harus kami persembahkan." Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam ayat-ayat ini bagaimana iblis mencoba untuk menawar kepada Musa sebuah bentuk ibadah tanpa korban. Perhatikan ini. Oke, kamu beribadah kepada Tuhan, tapi untuk korban tidak boleh, tidak bisa. Karena ternaknya ditinggal di Mesir. Saudara harus perhatikan ini. Karena firman Tuhan itu punya pengertian yang mendalam. Jadi iblis berkata, iblis mengizinkan orang Israel beribadah kepada Tuhan tanpa korban. Ibadah tanpa korban, itu ibadah Kain, saudara. Mengapa saya mengambil ayat ini untuk memberitahu kepada saudara-saudara, inilah sesuatu yang sangat penting, konsep yang sangat penting bahwa ibadah itu sangat erat kaitannya dengan korban. Jadi ibadah dan korban itu berkaitan erat. Tidak ada ibadah tanpa korban. Sampai sekarang pun iblis berkata, "Oke, kamu boleh beribadah asal jangan ada korban." Nah, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, dalam kitab Taurat ada 5 kitab di situ, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Maka di situ ada kitab yang namanya Imamat, yang berbicara tentang korban, tentang tugas keimaman. Jadi kitab Imamat itu memang sepertinya tidak ada kaitannya dengan kita. Tetapi sebenarnya itu kitab yang paling penting dari kelima kitab Taurat ini. Kalau saudara mengerti, Imamat itu kitab yang paling penting sebenarnya. Mengapa ada kitab Imamat? Kalau saudara melihat 5 jari, Imamat itu seperti yang di tengah, yang paling tinggi. Kitab yang paling penting. Hanya kita seringkali tidak bisa menerimanya. Kita tidak mengerti, saudara. Imamat itu berbicara tentang korban. Hal yang paling hakiki untuk seseorang beribadah menghampiri Tuhan. Makanya setelah mereka keluar dari Mesir, setelah kitab Keluaran mereka masuk kepada Imamat, di mana mereka harus belajar, harus mengerti apa hakikat ibadah yang Tuhan mau, yaitu harus ada korban. So itu di dalam kitab Imamat itu ada 5 macam korban. Saya akan menyinggung sedikit tentang ke-5 macam korban itu, tapi secara global atau saya ambil poin yang paling penting, 1 poin saja. Supaya kalau saudara melihat 5 macam korban ini, saudara tidak merasa terlalu asing. Jadi ada 5 macam korban yang dicatat di dalam kitab Imamat. Yang pertama adalah korban bakaran. Korban bakaran itu dalam bahasa Inggris supaya kata burn offering. Salah satu konsep penting dalam korban bakaran adalah wholeness, di mana seluruh binatang itu harus dibakar sampai habis.
semuanya dari kepala sampai kaki. Semua harus dikorbankan di atas mezbah, dibakar sampai habis. Jadi ini konsep yang penting dari korban bakaran. Di mana ini berbicara tentang korban yang totalitas. Yesus mempersembahkan dirinya kepada Bapa di atas kayu salib, itu benar-benar totalitas. Semua dikorbankan oleh Yesus. Tidak ada satu yang dia tinggal untuk dirinya sendiri. Nah ini konsep daripada burnt offering. Yang kedua adalah dinamakan korban sajian. Nah, korban sajian sesuai dengan namanya, ini tidak menyangkut binatang, tapi menyangkut makanan. Makanya disebut juga grain offering atau food offering. Nah, salah satu yang menyolok dari korban sajian ini, yaitu imam harus mempersembahkan tepung halus. Saudara pernah lihat tepung halus? Tepung itu sudah halus. Tapi kalau mau halus lagi biasanya diayak lagi saudara ya. Sehingga benar-benar yang jatuh itu tepung yang halus. Jadi saudara pegang ini benar-benar halus sekali. Tidak ada partikel yang bisa saudara pegang. Nah ini bicara apa saudara? Tidak lain bicara tentang karakter. Karakternya siapa? Karakternya Kristus. Karena semua korban ini nantinya digenapi oleh Kristus. Jadi Kristus itu dikatakan pribadi yang lemah lembut. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dia bicara ini bukan seperti manusia. Kalau manusia ngomong aku rendah hati karena dia sombong. Kalau orang mengaku rendah hati itu artinya dia sombong. Saudara. Tapi Kristus benar-benar dia berkata, aku rendah hati, I am meek and gentle. Aku rendah hati dan lemah lembut. Ini karakter. Juga sebuah persembahan kepada Allah. Yang ketiga adalah dinamakan korban keselamatan atau dikatakan peace offering. Korban keselamatan atau disebut juga korban pendamaian. Jadi ini berbicara tentang bagaimana Kristus mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah Bapa di sorga. Berdamai kembali oleh korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Manusia dengan Allah yang tadinya seteru karena dosa, sekarang diperdamaikan lagi. Jadi inilah lambang dari korban keselamatan atau peace offering. Yang keempat adalah korban penghapus dosa atau dinamakan sin offering. Korban penghapus dosa jelas sekali bahwa korban ini tujuannya untuk menghapus dosa dari orang yang membawa korban. Makanya ini satu-satunya dari 5 korban di mana imam harus masuk ke tempat kudus. Yang lain cuma di pelataran semua. Korban-korban yang lain itu cuma dipersembahkan di pelataran. Tapi hanya sin offering. Imam harus masuk ke tempat kudus membawa darah binatang. Perhatikan, bukan tempat maha kudus. Kalau tempat maha kudus itu cuma setahun sekali. Tapi yang saya katakan adalah tempat kudus di depannya tempat maha kudus. Jadi saudara-saudara, inilah hakikat daripada pengorbanan Yesus Kristus. Di mana pengorbanan itu, darah itu menghapus dosa kita. Menghapus kesalahan kita, dosa-dosa kita, kejahatan kita. Dosa-dosa itu dihapus oleh darah anak domba Allah. Sin offering. Dan yang terakhir adalah korban penebus salah. Yang dikatakan sebagai guilt offering. Menarik sekali ya. 2 korban ini kadang-kadang kita bingung. Yang satu penghapus dosa, yang satu penebus salah. Tapi dari kata-katanya kita bisa mendapatkan sebuah gambaran, bukan? Bagaimana kalau dosa sudah dilakukan, dosa itu akan menyebabkan rasa guilty, rasa bersalah. Orang merasa bersalah. Nah inilah sebabnya maka ada namanya guilt offering. Korban yang menghapus atau menebus kesalahan. Dan salah satu karakteristik dari korban ini yaitu kita bisa menebus dengan materi. Jadi kalau orang bersalah misalnya dia menipu satu benda terhadap orang lain, maka dia harus mengembalikan benda itu di plus ditambah 20% dari nilai benda itu. Untuk menghilangkan rasa guilt ini. Sudah bisa merasakan bukan? Karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia bukan hanya menghapus dosa, tapi dia bisa menghapus rasa bersalah kita. Dan ini juga memberikan pelajaran bagi kita. Sebisanya kita bisa menebus, tebus.
Banyak orang Kristen yang salah konsep. Katakanlah dia sudah menipu orang lain, kemudian minta ampun kepada Tuhan, lalu dia pikir sudah beres. Masih ada poin yang kelima, yaitu dia harus mengembalikan. Nah ini penting ini saudara ya. Jadi saya mohon saudara-saudara anak Tuhan, jangan berpikir, wah sudah beres semuanya. Harus diselesaikan, supaya hati nurani tidak tertuduh. Nah sekarang kita kembali. Jadi saudara-saudara, secara singkat kita sudah melihat adanya 5 macam korban ini, dan sekarang kita mau lebih maju selangkah lagi untuk melihat berapa banyak korban yang harus dibawa oleh bangsa Israel. Kalau saudara membaca di dalam Bilangan 28 sampai 29, saya coba catat, saya jumlah, maka ketemulah ini jumlah korban hari-hari raya yang harus dibawa setiap tahun oleh bangsa Israel. Perhatikan, ini hari raya saja. Karena mereka punya banyak hari raya, saudara. Hari Sabat itu juga hari raya, di mana mereka harus mempersembahkan korban pagi, sore, ya toh. Kemudian belum lagi ada 7 hari raya dari bangsa Israel, dan itu banyak sekali korbannya. Jadi khusus untuk hari raya saja, setiap tahun mereka harus mempersembahkan lembu jantan 114 ekor, domba jantan 37 ekor, kambing jantan 30 ekor, domba berusia 1 tahun 1093 ekor. Saya hanya bicara hari raya, belum hari-hari biasa. Kalau ada bangsa Israel yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban, ada yang merasa bersalah, ingin menebus dengan korban dan sebagainya. Itu sudah di luar perhitungan kita. Dan saudara sekarang bisa hitung berapa jumlah binatang yang dikorbankan selama kurang lebih 1.500 tahun. Silakan hitung saja. Berapa banyak darah yang harus dicurahkan. Berapa banyak nyawa yang harus dicurahkan. Berapa banyak uang yang harus dicurahkan untuk membeli binatang-binatang ini. Tapi itulah yang Tuhan tuntut, saudara-saudaraku. Ini tuntutan Tuhan. Makanya benar Musa berkata, kami harus bawa semuanya ini. Karena kami tidak tahu apa yang diminta oleh Tuhan nantinya. Korban, Tuhan minta korban. Dan salah satu prinsip mengapa kalau Tuhan minta korban, karena darah itu mengampuni dosa. Itu salah satu prinsip dalam kitab Imamat. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Jadi harus ada korban, saudara-saudara. Ibadah ini harus ada korban, harus ada pengorbanan. Dan saudara-saudara tentu kita tahu bahwa semua korban-korban itu menunjuk kepada satu korban yang ultimate, yang paling tinggi, yang menggenapi segala korban, yaitu anak domba Allah, anak tunggal Allah, pribadi kedua dari Tritunggal Allah yang menjadi daging dan harus mati di atas kayu salib. Dan kalau dibanding dengan pribadi ini, semua korban-korban itu tidak ada artinya, saudara. Kalau kita lihat domba sekian banyak, jutaan harus mati, nyawa sekian banyak, belum lagi kalau diuangkan berapa banyak itu, saudara. Mungkin kita berpikir sayang ya, kayak Yudas Iskariot, sayang uang segini banyaknya cuma dicurahkan di atas kaki. Tapi itulah hakikat korban. Sayang, tapi itulah arti daripada ibadah kita, saudara. Siapa bilang ibadah kita ini ibadah yang murahan, ibadah yang sangat mahal. Karena menuntut nyawa dari anak tunggal Allah. Nyawa yang tidak berdosa. Satu-satunya nyawa yang tidak mengenal dosa. Satu-satunya darah yang tidak mengenal, tidak tercemar oleh dosa. Harus ditumpahkan. That's it, ibadah kita. Saudara. Saya mau bicara gini ini cuma mau menanamkan sebuah konsep kepada saudara. Bahwa ibadah itu perlu korban. Ibadah itu perlu pengorbanan. Jangan sampai kita berpikir ibadah ini cuma gini-gini tok. Karena kita diselamatkan hanya oleh iman, oleh percaya. Lalu saudara berpikir, oh gampang kalau gitu. Dan saudara menganggap itu tidak ada nilainya lagi. Karena terlalu mudah. So itu saya mau menanamkan konsep ini kepada saudara. Ada korban, ibadah dan korban itu melekat dan tidak bisa dipisahkan. Dan sekarang saya mau masuk kepada aplikasi dari semuanya yang kita bicarakan ini. Apa aplikasinya bagi kita? Apa dampaknya bagi kita? Apa pelajarannya bagi saudara dan saya? Saya cuma memberikan 3 poin saja. Yang pertama, yang sudah sering kali saya katakan, don't take it for granted.
Artinya apa? Jangan engkau anggap sepi. Jangan engkau anggap lumrah. Jangan engkau sepelekan. Mari kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sekali lagi saya mau katakan saudara, keselamatan kita ini mahal. Kita perlu diingatkan, karena kita tidak hidup pada zaman bangsa Israel, di mana tiap hari dia melihat domba yang tidak bersalah disembeli, lembu yang tidak bersalah disembeli. Kita sudah lewati semuanya itu. Dan seringkali kita lupa, kita tidak menghargai keselamatan ini. Kita anggap sepi kemurahan Tuhan, kata Paulus. Jangan menganggap sepi kemurahan. Don't take it for granted, anak Tuhan, orang percaya. Mari kita menghargai. Memang keselamatan itu cuma-cuma. Mengapa kok cuma-cuma? Seringkali saya katakan, karena kita nggak bisa bayar. Makanya Tuhan kasih cuma-cuma. Tuhan yang bayar sendiri keselamatan itu. Saudara, perhatikan ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Pegang ini. Yang kedua saudara-saudara memberi tahu kepada kita bahwa pelayanan itu perlu pengorbanan. Siapa bilang melayani Tuhan itu enak? Tidak enak. Melayani Tuhan itu enggak enak, saudara. Mengiring Tuhan saja enggak enak. Coba saudara perhatikan ayat ini. Tuhan Yesus berkata, orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Baru mengikut Tuhan saja. Tuhan berkata, kamu siap enggak untuk menyangkal dirimu, untuk memikul salibmu? Kalau kamu siap, mari ikut aku. Apalagi saudara yang mau melayani Tuhan. Gak enak pelayanan itu saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara tahu apa yang terjadi. 1-2 ayat di atas daripada Matius 16 ayat 24 ini. Ketika Tuhan Yesus mulai berkata-kata tentang penderitaannya. Dia berkata anak manusia akan ditolak, disalibkan oleh tua-tua dan akan dibangkitkan. Lalu si Petrus menarik tangan Tuhan. Tuhan, ojo ngomong gitu, gak baik. Inilah Petrus saudara. Dia pikir, no. Omongan apa ini? Jangan ngomong tentang salib Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Pergi engkau iblis. Enyahlah, pergi ke belakangku. Karena itu bukan kehendak Allah, itu kehendak manusia. Memang manusia itu tidak mau yang namanya pengorban itu tidak senang saudara. Siapa yang mau korban perasaan, korban harga diri. Kalau cuma korban uang itu gampang saudara. Korban waktu, korban tenaga. Tapi yang berat ini kan ini, korban ego kita harus kita relakan, korban perasaan kita. Siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Tapi saya mau katakan, kalau Anda mau melayani Tuhan, hitung dulu. Siap enggak Anda menyangkal diri dan memikul salib? Melayani Tuhan bukan paksaan. Tidak pernah ada orang yang bisa memaksa untuk melayani Tuhan. Tidak ada. Saya lepaskan profesi saya, tidak ada seorang pun yang memaksa saya. Tapi Roh Kudus yang memimpin. Sebab itu saudara, saya mau ingatkan ini supaya saudara punya pengertian. Bukan apa? Supaya saudara punya pengertian. Inilah hakikat pelayanan. Penyangkalan diri, pengorbanan, sacrifice. Tetapi ada poin yang ketiga yang harus kita mengerti juga. Yaitu pengorbananmu tidak sia-sia. Haleluya. Pengorbananmu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan saudara-saudara. Saudara kira Tuhan tidak tahu pengorbanan saudara? Tuhan tahu. Tuhan tidak tahu tangisan saudara? Tuhan tahu. Ayat yang sudah sering kali kita baca bukan? Tapi kita baca sekali lagi, tidak ada salahnya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Katakan tidak ada orang yang menghargai saudara. Saudara tidak perlu kecil hati. Ada sepasang mata di tempat yang tersembunyi yang melihat semuanya. Apapun jerih payah saudara dalam pelayanan ini.
Memang manusia ini kadang-kadang pengen dihargai orang ya, saya mengerti hal itu. Tapi kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Tapi saya mau katakan jangan kecil hati, jangan goyah, jangan kita bergeser. Tapi mari kita giat selalu. Karena firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada saatnya saudara, semua pengorbanan kita, semua jerih lelah kita akan Tuhan balas dalam kemuliaan. Satu saat anak manusia itu akan datang. Mungkin saya akan teruskan saja Matius 16 tadi. Karena ada satu ayat dari Matius 16 tadi dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada upah saudara. Makanya mari kita terus maju. Saudara-saudara, ada tantangan, ada penderitaan, ada pengorbanan. Jangan goyah, justru itu tandanya bahwa Anda sedang berjalan dalam jalurnya Tuhan. Maju terus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.